tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Ibadah online pada pagi hari ini tanggal 21 Juni 2020 dilayani oleh Bapak Pendeta Glorius Bawengan dari Gereja Masehi Injili Sangir Talaut dengan tema Tetaplah Nyatakan Kebenaran Kristus. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah. Tuhan memberkati. Mazmur 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Marilah saudara, kita memberitakan puji-pujian kepada Allah di awal ibadah kita. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, kita bernyanyi melalui Kidung Jemaat 293, bait 1 dan 3, Puji Yesus. Selamat langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepadanya. Yesus Gembala kita, siang malam kita didukungnya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah. Juru selamat, Hosiana, soraknya bergema. Kerajaannya untuk selama-lamanya. Yesus Kristus, Raja Nabi Imam. Raja segala alam, kuasa hormat hanya kepadanya. Puji Dia, beritakan keagungannya. Puji Dia, mari bernyanyilah.
Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Damai dan rahmat Tuhan beserta saudara. Thomas Sowell, seorang ekonom Amerika, mengatakan demikian. When you want to help people, you tell them the truth. When you want to help yourself, you tell them what they want to hear. Ketika kita hendak menolong orang lain, katakanlah kebenaran. Ketika kita hendak menolong diri kita sendiri, katakanlah apa yang ingin didengar orang lain. Kita dipanggil untuk menyatakan kebenaran Injil Kristus, terlepas apakah itu yang ingin orang dengar, terlepas apakah itu akan membuat kita tidak nyaman atau bahkan terancam. Saudara, mungkin kita seringkali kompromi dengan dunia, dengan tidak menyatakan jelas kebenaran Injil Kristus, atau bahkan membelokkannya supaya kita diuntungkan atau terhindar dari masalah. Mungkin kita bungkam dan menghindar ketika kita diperhadapkan pada situasi yang menuntut kita menyatakan kebenaran. Oleh karena itu, marilah kita tunduk menghadap Tuhan, memohon pengampunan dan belas kasih-Nya. Jemaat diberi kesempatan terlebih dahulu untuk berdoa secara pribadi, dan saya akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Bapa kami yang Maha Kuasa, saat ini kami datang merendahkan diri di hadapan-Mu. Kami sangat membutuhkan dan merindukan kasih-Mu ya Bapa. Kami sering menyimpang dari jalan yang benar dan mengeraskan diri untuk menentukan jalan kami sendiri. Engkau mengasihi kami orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini ya Bapa. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami, namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus, yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merespon pengakuan dosa dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 37A, bait yang pertama dan yang kedua, batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu.
jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang menyesali perbuatan dosa kita, firman Tuhan bersabda, "Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya kasih yang merangkulku, penghibur jiwa yang lelah, ku beri kembali hidupku, supaya dalam sumbermu bertambah murnilah. Ya cahaya yang terang benderang, penyuluh di jalan gelap, obor hatiku yang remang, hendak ku sulut padamu agar bertambah terang. Ya sukacita yang penuh di balik tangis dan erang, sentiasa kau menantiku. Ku yakin setelah gelap bersinar surya terang. Mari berdoa saudara untuk pelayanan firman. Bapa, dalam kemurahan-Mu, kasih setiamu yang agung melayakkan kami untuk dilingkupi oleh kebenaran sabda-Mu. Bertuturlah bagi kami, buka pikiran, hati, kalbu, jiwa, sanubari kami, agar hanya ada sanubari Allah yang hidup dari firman kudus, yaitu Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius 10 ayat 24 sampai 39. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh,
tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di surga. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertua, dan musuh orang ialah orang yang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah semua orang yang mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kisah tentang kesatria bernama Arjuna. Arjuna jago memanah, tapi ia pernah dikalahkan oleh Ekalaya. Arjuna kemudian bertanya kepada guru Durna, siapa Ekalaya? Karena Ekalaya mengaku gurunya adalah Durna. Arjuna cemburu dan ia meminta kepada Durna agar Durna memotong ibu jari Ekalaya. Dan Ekalaya yang menganggap Durna adalah gurunya, meskipun dalam bayang-bayang, karena ia menciptakan sendiri patung Durna di hutan, dan seolah-olah itulah gurunya. Jari Ekalaya dipotong, dan jari itu ditaruh di dalam jari Arjuna, hingga Arjuna memiliki 6 jari, simbol dari ketamakan.
langkah misi Kristus. Itu yang mau dikatakan oleh Injil Matius. Saya menelusuri jejak-jejak dari apa yang disampaikan Matius 10 ayat 24 sampai 39 tadi. Penelusuran dari murid-murid. Pertama adalah murid-murid dipanggil. Setelah murid-murid dipanggil, murid-murid kemudian diutus. Dalam pengutusan itulah Tuhan memberikan tantangan. Sama seperti seorang wartawan, seorang yang melakukan reportase. Dalam perutusan itu murid-murid ditantang. Dan dalam tantangan itu Tuhan meyakinkan murid-murid. Saudara-saudara, Matius 10 yang kita baca tadi punya dua inti yang mendasar. Murid-murid ditantang dan murid-murid diyakinkan. Tantangan pertama adalah kesulitan. Ayat 28 jelas mengatakan seolah-olah membinasakan. Sama seperti pandemi ini. Sama seperti kesulitan-kesulitan. Sama seperti kerumitan-kerumitan. Persoalan-persoalan yang kita dapati adalah bagaimana kita seperti murid-murid beroleh tantangan. Tetapi di balik tantangan itu Tuhan mau meyakinkan. Tuhan mau menegaskan kepada kita semua. Burung pipit menjadi ilustrasi yang menarik. Burung yang kecil, dia tidak pernah takut. Bahkan dikatakan rambut kita pun tak akan menjadi rontok tanpa kehendak Tuhan. Saudara-saudara, dari keyakinan ini muncullah pengakuan diri, pengakuan iman bahwa apa yang kita yakini akan sanggup menghadapi seluruh tantangan kehidupan. Keyakinan juga muncul dari pemisahan atas kehendak dunia yang dipercayakan kepada kita. Apa yang kita genggam sekarang ini adalah kepercayaan Tuhan di dunia. Kepemilikannya itu berada dalam aset surga. Saya ajak saudara untuk menyaksikan bagaimana sebuah kehidupan mendapatkan kekuatan dari sebuah video klip. Video klip yang ketika itu dalam peristiwa kejadian alam dari banjir bandang di satu tempat, saya diminta untuk menyutradarai. Ini video klipnya. He will come and rescue.
His word is true. He will come and rescue you through the storms of life, through the rain and fire. He will never leave your side. Trust in God alone. He is strong, and He will fight for you. Be still and know He is Lord. Be still and know He is good. Be still and know He is Lord. His word is true. He will come and rescue you. Be still and know He is good. Be still and know He is Lord. His word is true. He will come and rescue you. Kisah tentang seorang gadis belia yang bertemu dengan anak dari korban-korban kejadian alam. Longsor. Dikepung oleh banyak seteru. Petaka hadir tiba tanpa diduga. Lagu tadi mau memberi keyakinan. Sama seperti Tuhan yang memberi keyakinan bahwa penyelamatan Tuhan pasti tiba. Pandemi ini adalah cara-cara Tuhan yang ajaib untuk memintal, menenun kehidupan saudara dan saya menjadi lebih indah. Gereja persekutuan menjadi lebih indah. Kita ditantang oleh apapun, oleh sakit penyakit, oleh pandemi sekalipun. Tuhan katakan, jangan takut. Dan kita tidak akan takut seperti saudara dan saya tidak akan takut. Tetapi kasih karunia menuntun kita untuk meyakini semuanya dalam kontrol ilahi. Tantangan akan menjadi kesempatan. Kesulitan akan menjadi terobosan. Penderitaan bahkan kita bisa ubah menjadi kebahagiaan. Penghalang bermetamorfosa menjadi peluang. Sumber-sumber tantangan yang melahirkan kekhawatiran akan kita lawan dengan satu keyakinan ilahi. Inilah cara menyatakan kebenaran Kristus. Kekhawatiran saudara-saudara adalah ibu sejati manusia. Tidak ada manusia yang tidak khawatir. Tetapi kekhawatiran yang berlebihan akan melahirkan anak bernama kecemasan.
dan kecemasan yang terus berlarut-larut akan berubah menjadi cucu, yaitu resah, cicitnya gelisah. Karena itu saudara-saudara, ada orang yang bisa makan tapi tidak merasakan kelezatan. Ada orang yang mau tidur tapi tidak merasakan kenikmatan. Sanggup hidup tapi sulit untuk menjalaninya. Pernyataan dari kebesaran kasih setia Tuhan, kebenaran Kristus dinyatakan jika saudara dan saya menjadi berkat karunia Tuhan. Miliki itu, genggam itu, menjadi kekuatan hidup kita. Saudara, menyatakan kebenaran Kristus bukan cuma ucapan, bukan sekedar kata-kata kalimat, bukan. Tetapi lebih dari itu, menyatakan kebenaran Kristus adalah melakukan setara dengan yang dikatakan. Khotbah terbaik bukan dia yang hebat, memiliki kuasa-kuasa, tetapi khotbah terbaik adalah perkataan yang diucapkan si pengkhotbah setara dengan yang dia lakukan. Arjuna dalam nukilan kisah di pembukaan tadi, kesatria yang tangguh, hebat, sakti mandraguna, tetapi ia menyimpan setitik cemburu, sebuah petaka bagi dia. Kenapa? Karena ia tak mau disaingi, tak hendak disaingi oleh seorang Ekalaya sekalipun yang asal usulnya tidak jelas. Dalam dongeng cerita tentang dunia pewayangan, konon kabarnya ketika seluruh Pandawa akan masuk ke Sorgaloka, hanya Yudhistira yang diperkenankan masuk. Selebihnya tidak. Kenapa? Karena semua memiliki akar pahit, memiliki dosa. Dan Yudhistira kemudian memilih untuk tidak masuk Sorgaloka daripada tidak bersama saudara-saudaranya. Kekasih-kekasih Tuhan, sahabat Allah, menyatakan kebenaran Kristus adalah melakukan yang benar di dalam Kristus. Seperti Kristus yang memberi dirinya untuk saudara dan saya. Citra Kristuslah yang harus muncul dalam penyataan kebenaran Kristus. Bukan sekedar mengimani, bukan sekedar mengalami, tetapi memproduksi kasih setia Kristus. Memperbanyak, men-share. Itu sebabnya saudara-saudara, apa beda nabi dengan orang biasa? Nabi dari lahir sampai ia tiada, ia tetap konsisten. Ia tetap membawa kebenaran Tuhan dalam perkataan dan perbuatannya. Kelebihan dari nabi adalah konsistensi, tetap untuk sebuah kebenaran. Kristus menunjukkan tabiat yang lebih dari sekedar nabi. Dia tidak cuma bicara, dia tidak cuma melakukan, tetapi dia memberi dirinya untuk orang lain, untuk saudara dan saya, untuk lian, untuk sesama. Maka menyatakan kebenaran Kristus adalah proses lahiriah, mental, dan spiritual untuk apapun yang kita bisa lakukan. Sesuatu yang tidak akan bisa diambil
dari diri kita adalah kita seperti murid-murid dipanggil untuk diutus ke tengah-tengah dunia ini, ditantang dan diyakinkan. Kita dipanggil dari keasikan diri kita, diutus untuk memberi diri untuk sesama. Siapapun dia, pasti ada tantangan yang pasti juga bisa diubah jadi peluang, diyakinkan demi kepemilikan Tuhan. Kita milik Tuhan, saudara dan saya milik Tuhan. Akan terus dijaga. Semua yang kita jalani milik Tuhan. Kita diberi kepercayaan untuk menyatakan kebenaran. Kebenaran ilahi, yaitu Kristus. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu impiku di tangan-Mu dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula daripada antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, kalau kami masih dapat menghadap Engkau di tengah segala kondisi yang melanda dunia ini. Kami mengucap syukur karena Roh Kudus masih mengingatkan kami, mendorong kami untuk berkomunikasi denganmu, karena kami percaya bahwa tidak ada yang lebih kami butuhkan dibandingkan Engkau, terutama di saat-saat ini. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu yang telah memberikan berkat dan kuasa-Mu bagi tempat kami beribadah saat ini. Kami juga bersyukur karena Engkau memberikan penyertaan-Mu bagi tempat ini. Kami memohon kiranya hanya Roh Kudus saja yang melingkupi tempat ini, agar kami dapat terus mempergunakannya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saat ini, kami jemaat GKI Sarua Indah bersatu hati Tuhan, datang kepadamu. Kami mau memohon bagi pembangunan gereja kami di Nusa Loka. Kami memohon Tuhan, Engkau berkenan membukakan hati para pemimpin di wilayah Tangerang Selatan ini untuk mau memberikan izin bagi pembangunan gereja kami di Nusa Loka. Bukakan juga ya Tuhan hati orang-orang yang terlibat atas penerbitan izin pembangunan gereja kami tersebut. Baik tokoh-tokoh masyarakat, juga warga di sekitar Nusa Loka. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang berkarya bagi kami. Kami menanti-nantikannya dengan penuh ucapan syukur di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, kami bersyukur bersama-sama dengan kekasih kami, Ibu Yuanita Fatma Purba dan Ibu Mami Palon yang Tuhan berikan kasih setia melalui ketambahan usia. Allah yang adalah sumber kehidupan memberikan jaminan kasih setia bagi saudara-saudara kami yang bersyukur selalu merasakan nikmat kasih setia Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Kami bawa saudara-saudara kami di tengah pemulihan ya Allah. Para medis, dokter, obat-obatan, bahkan upaya-upaya yang dilakukan untuk senantiasa ada dalam kebugaran. Tuhan tuntun selalu keluarga di rumah, saudara-saudara kekasih kami, tetangga apapun yang bisa menjadi bagian dari rahmat kasih setia Tuhan. Kami bawa pemulihan Ibu Gusti Pasaribu Boru Marpau, Ibu Mami Palon, Ibu Sarah Jaja Sumadi, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Yulia Kristianti, Ibu Virginia S. Sapang, Ibu Nike Elizabeth Boki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Christian Hutagalung, Bapak Yonata Daeli, Bapak Wahyu Hidayat, ayah dari kekasih kami Christian Dewantara, Ibu Yohana Trianu, ibu dari Christian Dewantara, Bapak Elisahia, Pendeta Thomas Kartono. Semuanya ada dalam lawatan kasih setiamu ya Kristus, bagi pemulihan, kebugaran, dan keyakinan selalu untuk hadir dalam mezbah kasih setia Kristus. Kami bawa hidup kami, bangsa negara kami, semua hal yang memampukan kami untuk terus berkarya di tengah keadaan seperti ini. Tetangga-tetangga kami, rekan kerja kami, rekan bisnis, usaha, pelayanan kami, semuanya dalam kasih setia Kristus. Saudara-saudara pelayan-pelayanmu, gerejamu GKI Sarua yang tetap selalu ada mengabarkan kasih setia melalui cara-cara online atau offline. Ke dalam kasih setiamu saja, hanya dalam Kristus kami percaya rahmat kemuliaan Tuhan hadir, seperti doa yang menjadi komponen inti dalam seluruh ibadah kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan penuh syukur, mari kita bawa persembahan kita seraya mengingat firman-Nya dalam 1 Tawari 16 ayat 8 dan 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenankanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nyanyian umat NKB 199 ayat 1 dan 3. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikankah sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat kami undang bangkit berdiri. Mari kita bersatu dalam doa. Allah yang Maha Kudus, Allah yang kami sembah atas nama Yesus Kristus kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat dan karunia Kau berikan kepada kami, atas kesehatan yang Kau berikan juga Tuhan. Untuk wujud syukur kami Tuhan, kami mempersembahkan sebagian yang Kau telah berikan kepada kami Tuhan, untuk meningkatkan dan menyebarkan firman-Mu di dunia ini Tuhan. Tuhan, terimalah persembahan kami ini. Kuduskan ya Tuhan, agar menjadi besar untuk kerajaan-Mu Tuhan. Tuhan, berikan juga hikmat Tuhan kepada para majelis, juga para komisi-komisi yang akan menggunakannya, sehingga mereka dapat menggunakannya
sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu kekal di bumi dan di surga. Amin. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Arahkanlah hati saudara kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Allah Bapa, yaitu Yesus Kristus yang hadir dalam Roh Kudus, menyertai saudara. Haleluya, 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 haleluya. Amin, amin, Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Tuhan memberkati. Hai semuanya, love you. Mari bergabung di PA setiap hari Kamis. Mari bergabung dalam PA dan live streaming kebaktian. Maklum lagi.